Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Bakhtiar SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan kita pada kali ini. Tak lupa pula kita hanturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Nur Aulia sebagai moderator pada presentasi kali ini dan beberapa rekan-rekan kelompok saya. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan topik materi yaitu Pancasila sebagai filsafat bagian kedua. Topik-topik materi akan dijelaskan oleh para presentator. Untuk itu, kepada presentator pertama yaitu Saudara Ismail, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya dengan hormat. Baik, terima kasih. Jadi, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan, negara Indonesia masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu-Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. 3. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keberagaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikut formasi negara Republik Indonesia Merdeka. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ismail atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada presentator kedua, Saudari Reva Trinilam, saya persilahkan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi ini. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ismail, yaitu yang kedua, sumber-sumber sosiologis Pancasila sebagai filsafat. Ada dua kelompok masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai filsafat, dan yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila. Rumusan hierarkis piramida yaitu ada yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Reva Trinilam atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Akila sebagai presentator ketiga untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari saya persilahkan dengan hormat. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Reva Trinilam. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. Sila pertama adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia,
berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih kepada Saudari Andi Akila atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Isnaini Salsabila untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada kuliah umum di Istana Negara pada tanggal 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila wisata, yaitu sila pertama, yang dimana garis besarnya manusia di Indonesia itu percaya kepada Tuhan dan dikenal sebagai penganut agama masing-masing. Sila kedua itu menjelaskan tentang upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam rasialisme. Yang ketiga, sila ketiga itu membahas tentang pengertian bangsa yang diambil dari teori Ernest Renan, yang dimana bangsa itu adalah sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu untuk hidup bersama. Sila keempat, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dan terakhir, sila kelima, Soekarno mengatakan bahwa keadilan sosial itu merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang telah menderita pada masa penjajahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Isnaini Salsabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Reza Fahlevi untuk memaparkan materinya selaku presentator kelima. Kepada saudara saya persilahkan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pada tanggal 1 Juni 2011, Habibie berpidato menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Berikut ini pidato Habibie, yaitu: pertama, Habibie menyatakan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Kedua, Habibie menyatakan tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Ketiga, Habibie menegaskan tentang pentingnya makna reaktualisasi Pancasila. Keempat, Habibie menyatakan tentang perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya, terima kasih kepada Saudara Reza Fahlevi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator ke-6, yaitu Reski Audia untuk memaparkan materinya. Kepada presentator, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu arti dari lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda Pancasila dikenal sebagai burung Garuda. Dalam mitologi kuno sebagai kendaraan Wisnu. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua,
Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Yang ketiga, Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Yang keempat, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang dimana 17 helai bulu pada sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai, dan 45 helai bulu pada leher. Yang kelima, perisai melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang keenam, garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang tropis yang melintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Yang ketujuh, warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, yaitu merah putih. Yang kedelapan, pada perisai terdapat 5 buah ruang untuk mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai dapat dilihat sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan cahaya di bagian tengah perisai yang berbentuk bintang bersudut 5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bawah kiri dan bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Terima kasih. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada presentator ke-6 atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator ke-7 yaitu Wulan Dewi untuk memaparkan materinya. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di bagian pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophies Grundslag. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Namun, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik yang dilontarkan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Terima kasih kepada saudari Wulan Dewi atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Suci Wulandari untuk memaparkan materinya. Kepada saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai filsafat muncul dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu ada kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme yaitu meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Wah, terima kasih kepada Saudari Suci Wulandari sebagai presentator ke-8 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada presentator ke-9 yaitu Andi Tenri Rawe, saya persilahkan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan dan kemandirian di suatu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodalis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Tanah air formal adalah negara bangsa Indonesia yang berundang-undang dasar. Dan tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak diketahui oleh ruang dan waktu. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip kemusyawaratan. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan memberikan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan berwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan ketaatan. Dan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator ke-9 Andi Tenri Rawe. Selanjutnya kepada presentator ke-10 yaitu Alia Aziza, saya persilahkan dengan hormat untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya bawakan. Materi yang akan saya bawakan ialah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia baik secara materi maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun pemikiran alam yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menentukan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang banyak. Keempat, Pancasila sebagai filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran. Itulah materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alia Aziza sebagai presentator terakhir kita atas pemaparan materinya. Dengan berakhirnya pemaparan materi pada kesempatan kali ini,
Maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada presentasi hari ini. Semoga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh para presentator dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan kita mengenai Pancasila sebagai filsafat. Kami, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, pamit undur diri. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.